Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yuniar dengan NIM 1804010126 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan, yang dimana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas MIT perekonomian Indonesia. Baiklah, pada video ini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yakni struktur penduduk. Komposisi penduduk adalah di mana salah satu negara yang mempunyai wilayah yang luas dan memiliki banyak penduduk di dalam suatu negara tersebut. Dari banyaknya penduduk tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Struktur penduduk terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama jumlah penduduk, kemudian yang kedua persebaran penduduk, dan yang ketiga komposisi penduduk. Kemudian bentuk-bentuk piramida penduduk ada 3, yaitu piramida penduduk muda, piramida stasioner, piramida penduduk tua. Faktor lain yang mempengaruhi perubahan struktur penduduk adalah migrasi. Migrasi yang digunakan adalah recent migration, yaitu seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila tempat tinggal pada saat survei berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun lalu sebelum survei. Kemudian yang kedua yakni masalah kependudukan. Yang pertama masalah akibat angka kelahiran, yakni total fertility rate atau TFR. Kemudian Age Specific Fertility Rate atau ASFR. Kemudian yang kedua masalah akibat angka kematian dan kelahiran, yang disebabkan yaitu ada 2, yaitu kelahiran dan kematian. Kemudian yang ketiga masalah komposisi jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 1990 yang jumlahnya sangat banyak. Dari jumlah tersebut komposisi usianya tidak berimbang, yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Kemudian yang keempat masalah kependudukan dan angkatan kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Kemudian yang kelima masalah mobilitas penduduk. Masalah migrasi penduduk di Indonesia menjadi isu politik kependudukan Indonesia. Kemudian yang keenam masalah kepadatan penduduk di Indonesia. Dan yang ketujuh masalah perkawinan dan perceraian. Materi yang ketiga itu pengangguran. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep pengangguran amat sulit diterapkan di Indonesia. Menurut Effendi pada tahun 1987, hal ini dikarenakan konsep yang digunakan dalam sensus maupun survei adalah konsep yang sesuai untuk negara-negara maju. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Pertama, macam pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Kemudian macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Kemudian yang ketiga, sebab pengangguran. Sebab pengangguran disebabkan dari 4 faktor, yaitu yang pertama, turunnya output dan pengeluaran total. Kemudian yang kedua, tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Kemudian yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dan yang keempat, perubahan teknologi. Kemudian yang keempat adalah cara mengatasi pengangguran.
Poin pertama, pengembangan sektor informal seperti home industry. Poin kedua, pengembangan program transmigrasi untuk menyerap tenaga pekerja di sektor agraris dan sektor informal lainnya di wilayah tertentu. Kemudian yang kelima adalah dampak yang terjadi akibat pengangguran, yakni pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Kemudian yang terakhir adalah masalah distribusi. Adapun beberapa ulasan mengenai faktor yang menyebabkan masalah dan hambatan distribusi di negara kepulauan seperti di Indonesia ada 11, yaitu faktor geografi wilayah, faktor demografi masyarakat, faktor infrastruktur, faktor keamanan, faktor manajemen transportasi, faktor sistem pendistribusian belum terarah, faktor pembatasan saluran distribusi, faktor paradigma manajemen distribusi, faktor dinamika kondisi pasar, faktor biaya distribusi, dan faktor teknologi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.